Joshua Kimmich, salah satu pemain sepak bola yang bisa dibilang sangat luar biasa versatile. Jadi kalau kalian bingung, Bang, versatile itu maksudnya apa sih, Bang? Nah, versatile itu artinya kalau dalam sepak bola ya, dia bisa bermain di berbagai macam posisi. Ya, kalau dalam sepak bola itu kan terbagi dalam beberapa posisi ya, macam-macam tuh ya. Nah, si Kimmich ini ya terkenal di Bayern Munchen itu bisa main posisi utamanya mungkin dulu di back kanan kalau nggak salah, right back. Terus dia bisa main di gelandang bertahan juga. Bahkan dia bisa main di back tengah ya. Kalau misalnya lagi berkebutuhan banget nih ya, dia bisa ditaruh di playmaker bahkan. Jadi center attacking midfielder tuh, gitu. Nah, dalam perfilman ada satu sutradara yang menurut gua sangat luar biasa versatile sekali, bahkan dari sutradara manapun yang pernah gua lihat. Jadi, dalam artian apa, Bang? Dalam artian dia bisa membuat film dalam berbagai macam genre yang lain gitu. Macam-macam. Siapa? Yang nggak lain nggak bukan ya Steven Spielberg ya. Gila, dia orang bisa bikin film sci-fi, dia bisa bikin action, dia bisa bikin thriller bahkan. Dan memang mungkin dia comfort movie-nya itu di drama kali ya, yang family friendly, yang heartwarming gitu. Tapi nanti kalian lihat di list-list yang bakal gue buat ya, gue bakal rekomendasiin kalian daftar list-list film terbaiknya Steven Spielberg. Dan kalian bisa lihat genrenya macem-macem, bos. Jadi kalian bisa bakal puas banget nonton film dia yang gak bakal bosenin gitu, karena genrenya macem-macem. Yuk kita discuss bareng. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip belum. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen nyari Ngelantur rekomendasi. Dan kali ini yang bakal kita rekomendasiin ke kalian adalah film-film terbaik dari salah satu sutradara. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tahu Ngelantur dari dulu kan kita mulai sering bikin 2 minggu sekali movie of the year ya. Cuma kayaknya kita stop dulu aja kali ya guys ya. Karena nggak laku, bos. Ya, movie of the year itu sebanyak view-view segmen-segmen Ngelantur yang lain. Jadi ya mungkin gue estimasi kalian itu kurang suka film-film dari tahun-tahun segini, tahun segini gitu. Maunya yang lebih spontan aja. Nah, tapi kali ini gue pengen coba ngebahas sutradara-sutradara yang bagus-bagus menurut Ngelantur gitu. Dan gue tahu banyak banget termasuk di live Ngelantur. Kalau kalian pengen join live, kita biasa ada, ya biasa antara Jumat atau Sabtu jam 8.30 malam biasa kita ada live. Join grup WhatsApp aja kalau misalnya mau tahu jadwal live kita lebih lengkap gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah banyak banget ya Ngelantur Corps yang nanya gitu sama gue, Bang, bikin dong, Bang, nyari sutradara terbaik ya, top 5-nya gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau gue buatin top 5 sutradara terbaik, mending kita buatin dulu aja kan per sutradara, film-film terbaiknya apa dulu. Baru nanti mungkin kayak Champions of the Champions lah. Jadi ya top 5 sutradara terbaik gitu. Nah, sekarang kita mulai dari Steven Spielberg yang bisa gue bilang ini sangat luar biasa versatile dan bahkan salah satu sutradara terbaik sepanjang masa, udah pasti masuk di top 5 gue. Kalau misalnya ngomongin sutradara terbaik sepanjang masa ya, cuman kita lihat lah peringkat berapanya. Tapi gue suka banget semua film Steven Spielberg, hampir semua ya. Lu bisa lihat bahkan di top 5 yang nanti bakal gue list kayak gak mencakup semuanya. Masih banyak banget, nanti di honorable mentions juga ada beberapa film Steven Spielberg yang gak kaleng-kaleng, bos. Jadi kita langsung masuk aja. Tapi sebelum kita masuk, gue pengen kasih tahu dulu kalian, kita punya membership community. Jadi kalau kalian pengen join nih, member-membernya nih guys, wah ya, kalian bisa join. Kalau kalian pengen dapetin benefit dari Ngelantur tuh banyak banget ya. Ada yang dapat live khusus, ada yang dapat video khusus, ada yang dapat diskon buat merchandise official, ada yang bisa dapat tiket kalau misalnya kita bikin nobar gratis. Nah, kalian bisa cek deh. Dan yang pertama tuh ada critical thinking, cuman 1.000 per hari. Dan yang level 2-nya ada Ngelantur thinking yang paling atas dengan benefit yang lebih luar biasa. Jadi nanti 10 orang pertama yang join Ngelantur World Membership Community, tinggal sisa 3 orang nih kesempatannya buat dapetin merchandise. Nanti gue kasih kalian dan gue bakal invite kalian ke grup WhatsApp komunitas yang khusus gitu ya. Oke, langsung aja ya, kita masuk di top 5 ya. Peringkat 5 film terbaik dari Steven Spielberg gue masukin adalah E.T. and the Extraterrestrial. Oke, mungkin kalau misalnya kalian lihat dari poster yang satu ini, coba gue pengen tahu pendapat lu apa dengan poster ini. Satu kata deh. Aneh. Aneh. Ah, gue tahu. Pasti kayak creepy, absurd, aneh, kok agak serem bahkan gitu ya. Gue ngerti banget karena memang gue pas masih kecil juga gue ketakutan nonton film E.T. ini ya. Gue nggak ngerti. Banyak orang yang bilang, oh heartwarmingnya dapet banget. Tapi kalau gue pas masih kecil, gue malah lebih dapetin vibes
vibes creepy-nya itu loh, vibes seremnya itu. Cuma ketika gue nonton lagi, ya ketika gue SMA ya, kalau nggak salah gue mulai coba nonton ulang lagi film E.T. Nah gue baru dapet nih, oh ini yang pengen disampaikan sama Steven Spielberg gitu di film E.T. ini. Ya mungkin di peringkat 5 gue masukin E.T. ini bersaing ketat dengan Saving Private Ryan sebenarnya. Ya, ini gue agak sulit nih. Awalnya gue pengen masukin Saving Private Ryan karena memang kalau secara favoritnya ya, gue lebih pilih Saving Private Ryan. Kalau misalnya gue lebih suka mana, tapi gue udah pernah bahas Saving Private Ryan. Ya kalau bisa cek di nyari yang 1995 sampai 1999 karena itu di tahun 1998 peringkat satunya gue taruh yang paling terbaik Saving Private Ryan, film Steven Spielberg gitu. Cuma ya karena gue udah bahas waktu itu, kita bahasnya E.T. aja ya, dan memang secara kalau kualitas ya memang comparable lah, meskipun yang satu film perang, yang satu film ya sci-fi atau drama family movie lah ini film E.T. ya. Menceritakan seseorang anak bernama Elliot. Si Elliot ini menemukan alien ya di dekat rumahnya gitu. Dan abis itu tercium sama pemerintah keberadaan alien ini dan akhirnya diteliti lah. Jadi rumahnya dalam sekejap langsung dijadikan penelitian, ruang penelitian. Ya, jadi aliennya langsung kayak mau ditangkap lah, mau diambil alih sama pemerintah karena dianggap berbahaya. Udah, gitu doang ceritanya. Karena memang ini cerita yang buat bisa gue bilang anak-anak, film keluarga yang menceritakan ya gimana caranya seorang anak kalau misalnya ketemu alien terus habis itu berteman gitu loh. Ya kan? Habis itu aliennya diceritakan dengan konflik pemerintah nih. Jadi pemerintah bisa bilang antagonisnya lah ya, yang dimana dia harus meringkus nih si alien yang tidak dikenal nih, unidentified object ya dari UFO ini ya kan, si extraterrestrial ini E.T. Tapi ya si Elliot sebagai karakter utama kita, protagonis, dia pengen berteman. Ya mungkin ini udah cukup familiar lah di telinga kita zaman sekarang. Mungkin banyak lah film keluarga yang tipe-tipenya tuh seperti ini gitu. Tapi kenapa bang ini bisa jadi sangat luar biasa spesial? Pertama, kita langsung mulai aja dari technical ya, technical. Karena Steven Spielberg itu selalu terkenal dengan animatronic. Maksudnya apa animatronic? Ya bisa gue bilang practical effect atau ya bagian productionnya gitu. Salah satu contohnya ini E.T. Lu bisa lihat lah Mel ya kan, ini bukan visual effect. Karena memang di tahun segini, ini kan, ya karena di tahun segini belum ada CGI. Sedangkan si E.T. ini ya lu bisa lihat sangat-sangat boneka sekali ya, kayak semacam itu. Dan kalian bisa lihat nanti di akhir filmnya itu kan ketika E.T.-nya itu dianggap mati, di-push gini, itu kelihatan banget ini kayak boneka banget lah ya si E.T. ini. Tapi menurut gua keren banget. Lu bisa lihat dari detailnya gitu, dari bentukannya. Bahkan ketika si E.T. ini udah kayak diteliti, udah kayak mau mati gitu, udah dingin gitu istilahnya, badannya udah putih-putih gimana, itu kan ngeri ya. Gue inget banget pas masih kecil, anjir serem banget gitu ya, pas apalagi di laboratorium gitu kan. Habis itu kayak Elliot, habis itu si E.T.-nya bilang E.T. ya kan, itu agak ngeri sebenarnya, bukan feeling sedih yang gue dapatkan, tapi gue malah lebih dapatin creepy. Cuman maksudnya gue takjub sekali melihat animatroniknya si E.T. ini yang luar biasa realistis sekali, ditambah memang ada sedikit visual effect juga ya. Dan kalau misal kita harus compare sama Saving Private Ryan dalam urusan cultural impact, ini jauh lebih gila. Ya, kalau misalnya kalian tanya anak-anak yang tahun 90-an atau yang lebih di bawahnya lagi, maksudnya kayak gue yakin semua orang tahu gitu mengenai film E.T. Mungkin anak-anak zaman sekarang aja nggak pernah denger film E.T. karena udah kebanyakan film-film yang udah animasinya udah gila-gilaan, visual effect-nya gila-gilaan. Tapi ini salah satu yang paling ikonik yang merubah pandangan orang terhadap film-filman di zaman dulu. Bahkan kalau kalian tahu logo Amblin Entertainment, jadi kalau kalian pernah nonton film Jurassic Park, Ready Player One, terakhir ada The Fabelmans, itu film-filmnya Steven Spielberg sih emang sih. Cuman maksudnya film-film itu biasa emang dari Amblin Entertainment. Nah kalau kalian cek logonya, kalian perhatikan deh, pasti kalian nggak asing tuh sama logonya. Memang itu logo diambil dari adegan paling ikonik sepanjang masa dalam dunia perfilman. Ya salah satunya lah ya yang paling ikonik, yaitu di film E.T. Di mana si Elliot ini naik sepeda, ya kan? Dengan ada sepeda di keranjang di depan itu sepedanya. Nah si E.T. di depan pakai semacam kain anduk gitu kan. Habis itu dia terbang gitu. Itu kan ikonik banget, semua orang pasti tahu adegan itu, dan itu dijadikan logo di Amblin Entertainment. Itu saking ikoniknya. Dengan pesan utama film ini mengenai sebenarnya kekeluargaan. Walaupun kita dikontradiksi ini gitu ya, antara satu manusia bocah gitu ya sama satu alien yang agak creepy, tapi mereka punya satu konektivitas, mereka punya satu hubungan pertemanan yang sangat-sangat erat. Bahkan dari namanya aja gue yakin udah diperhitungkan gitu. E.T. gitu kan, Elliot gitu karakter utamanya. Itu kan ada semacam korelasi antara mereka berdua, ada bonding tersendiri. Makanya ketika si E.T.-nya sakit, kayak si Elliot-nya juga sakit kan di akhir gitu. Iya, kita dapat banget rasa mengharukannya ketika mereka harus semacam berpisah lah di akhir karena si E.T.-nya harus mati gitu. Walaupun nanti kalian nonton sendiri aja, tenang aja, gue nggak mau spoiler secara full. Serunya juga dapet, ya, menyeramkannya juga dapet. Padahal kita sebenarnya nggak tahu gitu kayak kompleksitas kedalaman kayak E.T. ini
alien dari mana. Kan biasa kalau film-film zaman sekarang kan, dari planet ini dikasih tahu tujuannya apa, motivasinya apa. Ini enggak, ini cuma alien yang kayak tiba-tiba ada di bumi aja gitu kan, terus habis itu temenan sama bocah. Tapi memang itu yang sebenarnya jadi highlight utamanya Steven Spielberg. Sampai di ending ketika memang mereka harus berpisah, lagu dari John Williams lagi-lagi nih, salah satu partnernya Steven Spielberg yang paling nempel lah istilahnya. Kayak ibarat roti sama mentega. Nah itulah ibarat Steven Spielberg sama John Williams, mereka saling melengkapi, dengan satunya visual, satunya lagi masalah musik. Di sini lu bisa lihat di endingnya ketika si Elliot ini berpisah sama si E.T. itu dengan musik aransemen orkestranya si John Williams. Kalau kalian perhatiin, musiknya itu sebenarnya nggak terlalu match sama adegan aslinya. Would you like the flowers? Karena si John Williams ini ketika di kondak itu ya orkestra ya, kan biasa kalau misalnya nge-compose buat musik itu orkestra biasanya dikasih lihat tuh visualnya seperti apa. Jadi orkestranya itu menyesuaikan dengan visualnya, dengan filmnya. Tapi di saat itu si John Williams kayak ngerasa, loh kok ini nggak match-match gitu ya, nggak kurang-kurang match gitu sama visualnya, nggak bisa di pairing gitu antara visual sama musiknya. Terus si Steven Spielberg langsung ambil alih, dia bilang, udahlah lu main aja bebas ya, tanpa dihubung-hubungin, di match-matchin sih antara visual sama musiknya. Jadi akhirnya si John Williams udah musiknya dibebasin aja, jadi visual dimatiin, mainin aja musiknya gitu. Dan akhirnya apa? Malah jadinya makin mantep. Di crescendo lu lihat dari musik yang dari awal ketika mereka mau berpisah, tambah kenceng lagi di akhir, tambah dramatis, tambah perpisahannya tambah sedih lagi, tambah ada perasaan sedih, ada perasaan senang, semuanya jadi satu di akhir itu karena musiknya bener-bener udah John Williams main aja begitu kan. Ya, itu keren banget. Makanya E.T. itu ya salah satu film family friendly yang paling ikonik, dicampur sci-fi lagi, unik banget, dapat kesan tersendiri lah, dan memang pasti diomongin terus sampai zaman sekarang. Oke lah, kita lanjut lagi lah. Di peringkat 4 film terbaik Steven Spielberg menurut Ngelantur adalah Indiana Jones Raiders of the Lost Ark tahun 1981. Ya lu bisa lihat sendiri lah perbedaan antara film yang ini ya sama E.T. tadi. E.T. tadi yang family friendly, yang sci-fi. Ini yang buset action adventure bos. Dan dua-duanya disutradarai siapa? Steven Spielberg ya. Jadi kalau kalian nggak tahu sebenarnya awal bisa terjadinya film Indiana Jones yang pertama ini ya, dan yang menurut gue yang terbaik juga ya dari antara 5 film Indiana Jones itu kan menurut gue memang yang terbaik antara Raiders of the Lost Ark yang pertama atau enggak yang The Last Crusade ya, film ketiganya. Cuman menurut gue yang tetap yang pertama yang tuh paling ikonik, yang nggak bakal bisa dilupain sama semua orang yang nonton ini pas dari masih kecil gitu. Jadi awalnya sebenarnya film ini terjadi gara-gara percakapan antara George Lucas yang kalian tahu sendiri sebagai penciptanya Star Wars sebenarnya gitu ya, sama Steven Spielberg karena mereka emang temenan dekat gitu ya. Nah, si Steven Spielberg awalnya tuh pengen bikin film James Bond sebenarnya. Gitu, sebenarnya pengen bikin James Bond. Tapi si George Lucas bilang, gua punya ide lebih mantap nih daripada James Bond. Gitu. Muncullah Indiana Jones yang fresh banget, baru banget di zaman itu. Ya lu bayangin di tahun 1981 bos bisa menciptakan sebuah film adventure yang actionnya full package, komedinya juga dapet, excitementnya juga meningkat terus di setiap adegannya. Lu gak bakal bisa bosen nonton film ini. Menceritakan seseorang arkeolog bernama Indiana Jones gitu ya. Dia ditugaskan untuk mencari tongkat Ra gitu, tongkat Mesir gitu, yang bisa dipakai untuk menemukan sebuah tabut perjanjian. Jadi kalau misalnya kalian yang Kristen, gue nggak tahu kalau di Islam kayak gimana, mohon maaf ya. Tapi kalau di Kristen itu di perjanjian lama ada yang namanya tabut perjanjian Allah itu ya, isinya 10 perintah Allah. Itu di zamannya Nabi Musa tuh. Nah, tabut perjanjian itu di film ini dijadikan narasi utama nih, yang seakan-akan punya kemampuan mistis, punya kekuatan yang luar biasa gila gitu. Dan tabut ini dicari-cari nih, karena memang kalau di dunia nyata tabut perjanjian ini seakan tuh menghilang dengan sendirinya, nggak bisa ditemuin sama sekali. Ya kalau misalnya orang Kristen sih pertanyaannya ya udah, Tuhan emang nggak mau temukan tabut perjanjian ini karena ya nanti bisa dijadikan berhala gitu sama manusia gitu ya. Nah, cuma tabut perjanjian ini emang nggak pernah ditemukan. Di film ini dijadikan narasi utama untuk ditemukan sama si Indiana Jones. Dan rebutannya sama siapa? Sama Nazi bos, gila nggak? Ya, jadi ada adventure-nya tapi dapat kesan villain utamanya Nazi yang membutuhkan kekuatan tabut perjanjian ini untuk
menjadikan kekuatan militer buat mereka. Gila, emang keren banget sebenarnya filmnya. Dari opening utama film Indiana Jones Raiders of the Lost Ark ini kalian bisa perhatiin lah adegan ketika si Indiana Jones ini lagi mau ngambil sebuah benda emas dalam sebuah kuil temple, dan ini itu kalian mungkin kalau misalnya yang bocil-bocil sekarang coba nonton Raiders of the Lost Ark, mungkin kalian, ya bang ini udah berkali-kali bang kayaknya film-film model-model kayak gini. Nah ini lagi-lagi nih, kalian coba dulu perhatikan ini tahun berapa. Jadi semua film-film mengenai adventure yang ngomongin masalah benda mistis gitu ya, terus habis itu lu masuk ke temple, terus banyak jebakannya, itu kan selalu kan kalau kita mau ngomongin adventure. Nah itu semua tuh awal mulanya dari film Indiana Jones 1. Dengan adegan Indiana Jones awal-awal dia ngambil itu, habis itu diselipin set gitu kan, habis itu awalnya aman, terus tiba-tiba wah mulai hancur kuilnya, mulai diserang-serang pakai tombak-tombak dengan berbagai macam jebakan. Itu ya sekarang dijadikan narasi untuk film-film adventure yang lain. Apalagi lagi-lagi nih komposer musiknya John Williams lagi di film Indiana Jones. Lu bisa lihat di awal-awal opening dengan Indiana Jones dengan satu orang yang akhirnya mengkhianati dia gitu ya. Lu bisa lihat awal-awalnya ada laba-laba, lu bisa dengerin tuh musiknya tuh. Itu dapat kesan creepy-nya, dapet laba-labanya. Itu gue bener-bener pas pertama kali nonton Raiders of the Lost Ark ya, gue lihat scene laba-laba itu gue merinding banget. Bukan karena laba-labanya doang, bukan karena praktikalnya doang, tapi karena musiknya John Williams yang bikin gue bergidik kayak gitu loh, ngeri banget gitu. Dan tense-nya itu, suspense-nya ngerti banget fasenya. Jadi ketika dia ngambil akhirnya barang emasnya itu, terus habis itu dalam seketika awal dikira udah aman, ternyata baru mulai keluar jebakannya, dibangun dengan sedemikian rupa, musiknya tambah suspense-nya. Habis itu apalagi dengan batu besar yang dikejar-kejar si Indiana Jones, itu ikonik banget. Lagi-lagi, lu kalau misalnya perhatiin semua film-film adventure rata-rata banyak banget, apalagi kartun-kartun banyak banget yang pakai bola, batu, bahkan sekarang ada wahana-wahana kan batu-batu yang ngejar kita. Itu semua kan Indiana Jones awal mulanya gitu. Ya, baru abis itu ketika suspense musiknya naik sampai di akhir di luar, barulah dimunculin musik paling ikonik sepanjang masanya Indiana Jones. Itu keren banget. Langsung kita dapat jiwa petualangan, jiwa adventure. Langsung kita mau jadi arkeolog gitu kan. Sayangnya di Indonesia arkeolog itu sangat-sangat tidak di respect lah ya, karena memang Indonesia ya lu mau nemuin artefak apaan gitu ya, Majapahit. Ya oke, itu untuk film Raiders of the Lost Ark tahun 1981. Kita lanjut lagi di peringkat 3. Gua masukin Jaws tahun 1975. Oke, tadi film pertamanya gue ngomongin sci-fi, family friendly. Film kedua tadi action adventure. Film ketiganya thriller, bos. Ngeri banget, serem banget, lu bisa ketakutan lu sama hiu gara-gara nonton film ini. Karena memang ini sangat-sangat luar biasa revolusioner untuk di zaman tersebut. Dan memang ini film yang udah dianggap sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. Mungkin buat kebanyakan orang gitu. Menceritakan sebuah musim panas yang awalnya sangat luar biasa. Happy gitu ya, musim panas, seru-seruan gitu. Tapi tiba-tiba ditemukan jenazah wanita di tepi pantai dalam kota Amity ya, diceritakan di situ. Nah, ternyata setelah diselidiki itu akibat serangan hiu gitu ya. Nah, ada seorang polisi ya namanya Chief Brody, itu polisi barulah di kota Amity tersebut. Awalnya pengen nutup nih pantainya karena udah nggak aman lagi nih, udah ada hiu gitu ya. Tapi karena ada konflik of interest di dalam film ini, yaitu oleh si wali kotanya ya. Wali kotanya nggak mau tutup nih kotanya. Kenapa? Karena jadi rugi dong, ya kan? Karena kenapa? Karena ya awalnya dia pengen dalam 4th of July itu ya diadakan kayak semacam ya buat happy-happy, buat senang-senang, semacam orang-orang turis bisa datang ke kota Amity gitu. Tapi masa ditutup, ya kan? Gara-gara hiu. Ya, nah ya lagi-lagi nih wali kota yang dengan konflik of interest, karakter utama yang pengen nutup pantai ini, itu udah ngeset nih film ini arahnya mau ke arah mana gitu ya. Dengan sebenarnya hiu nih, sebenarnya antagonis utama kita villainnya hiu. Tapi yang menarik ya, mungkin kalian nggak bakal nyadar ketika kalian udah nonton film Jaws pun, hiu yang muncul di film Jaws pertama ini kalian bisa tebak lah. Coba gua kasih waktu 3 detik ya. Lu bisa tebak nggak berapa lama dalam suatu film ya? Filmnya kan kalau nggak salah 2 jam ya. 2 jam, lu coba perkiraan berapa lama durasi hiu ini muncul di film Jaws. Coba lu tebak ya. 3 detik ya. 3, 2, 1. 10 menit. Oke. Mau tahu berapa munculnya? 4 menit. Cuma 4 menit muncul.
Tapi setelah kita keluar, misalnya dari bioskop nih, misalnya di tahun itu ya, semuanya, dan ini memang terbukti semua orang gitu ya, ketika keluar dari bioskop, semua orang langsung ketakutan setengah mampu sama hiu. Bahkan semua orang di zaman tersebut langsung takut dengan yang namanya lautan. Ya, muncullah satu fobia ya, thalassofobia yang memang itu fobia terhadap hiu gitu. Jadi secara cultural impact itu, men, ini keren banget. Bahkan sekarang ada film Meg, ya kan, terus ada ya Jaws juga, ada Jaws 2, Jaws 3D yang sampahnya minta ampun. Gak ada yang bisa se-ikonik Jaws sebagai film pertamanya itu. Meskipun hiunya cuma 4 menit, tapi Steven Spielberg justru menggunakan perspektif lain, yaitu manusianya sebagai perspektif utama, sebagai sumber ketakutannya. Jadi dikasih ekspresi manusianya, pergerakan manusia yang kayak gitu kan. Lu bisa lihat ya si Brody gitu kan di awal pas lagi di pantai gitu kan. Terus kita dikasih close up mukanya, terus dikasih lihat pantai, laut kok ada yang aneh gitu ya. Loh ini kok mulai gini, terus close up lagi. Jadi suspense dibangun dengan luar biasa sama si Steven Spielberg sampai ketika tragedi itu bener-bener muncul di Dolly Zoom tuh. Kalau kalian tahu teknik kamera Dolly Zoom ya, itu menambah intensity di Chief Brody langsung kayak wah paniknya kerasa banget gitu. Jadi memang unsur manusianya ini yang ditekankan sama Steven Spielberg. Ditambah lagi apa? Ditambah musiknya John Williams lagi. Gue udah pernah jelasin di top 5 film theme song terbaik dalam perfilman. Kalau bisa cek nih videonya ya. Jaws ini salah satunya nggak sih waktu itu gue masukin, karena memang Jaws ini cuman 2 nada nih, lagi-lagi nih tangan ada ya, C D E F, cuman pakai E F dong, E F E F E F bam 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 begitu doang. Lu kalau misalnya cek opening scene ya, opening scene Jaws tuh pas lu dikasih lihat perspektif POV-nya hiu lagi jalan-jalan di laut tuh, itu kan cuman lagunya tuh tam 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 tam, itu bisa bikin anjir. Dengan musik yang luar biasa suspenseful, abis itu penyutradaraan Steven Spielberg yang keren banget, apalagi praktikal efeknya lagi-lagi nih, hiunya itu pakai semacam boneka robot animatronik gitulah, ya. Tapi kesan realistisnya bener-bener, gue ngerasa itu hiu beneran banget sampai sekarang loh. Sampai sekarang, lu coba nonton, Jaws masih ada Netflix gak ya? Coba cek aja deh. Tapi lu coba cek, itu hiunya bener-bener realistik banget. Realistik banget. Beda sama film Jaws 3D yang mau sok-sokan mau, kita udah punya teknologi nih, kita udah punya CGI, malah jadi sampah banget, malah jadi palsu banget, pakai 3D-3D-an gak jelas gitu, murahan banget, malah jadi kocak gitu ya. Nah, tapi di sini dengan animatronik, musik yang keren, editing yang keren, fase penyutradaraan yang luar biasa keren, itu langsung jadi luar biasa mengerikan untuk di zaman tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Di peringkat 2, film Steven Spielberg terbaik untuk ngelantur, gua taruh Schindler's List. Buset, gue baru sadar ya, dari tadi filmnya film jadul semua ya. Tapi memang film Steven Spielberg yang keren-keren justru yang jadul-jadul tuh. Yang revolusioner, yang cultural impact-nya tinggi gitu. Termasuk salah satunya Schindler's List. Ya, film sci-fi udah. Film thriller tadi Jaws udah. Terus film action adventure Indiana Jones udah. Ini beda lagi. Beda lagi, ini biopic yang memperlihatkan sisi kekejaman manusia di zaman Holocaust ya, kalian tahu lah Holocaust ya, zaman kekejamannya Nazi di mana pembantaian terhadap umat Yahudi terjadi. Jadi ketika gue menonton film Schindler's List ini, sebenarnya gue jujur aja ya, pas gue nonton film ini gue awalnya gak terlalu yang excited kayak gimana, karena gue udah punya parameter tersendiri terhadap film-film Steven Spielberg. Gue udah tahu, oh dia pasti selalu mainin yang heartwarming, yang family friendly, gitu kan? Atau enggak yang seru-seruan lah. Nah, tapi di sini dia mencoba keluar nih dari ranah filmnya dia nih. Di sini malah dapat kekejamannya, dapat kesan dokumenternya bahkan gitu ya. Nggak ada seru-seruannya, nggak ada komedi sama sekali. Lu bener-bener kayak depresi aja lu nonton film Schindler's List ini ya. Nah, lu kalau pengen tahu sinopsisnya, gue kasih tahu nih. Ini mengenai Oskar Schindler yang memang diceritakan sebagai seorang pengusaha di Polandia, ya pengusaha alat dapur gitulah. Nah, tapi dia diceritakan di awal-awal sebagai orang yang kayak nggak pedulian lah. Orang-orangnya cuma pengen cari untung aja. Makanya dia pegawai-pegawai di perusahaannya itu orang Yahudi semua di pabriknya. Kenapa? Karena lebih murah. Orang Yahudi udah kayak derajat tuh udah kayak buset dah, udah kasta paling berapa gitu, bawah banget gitu ya. Orang Yahudi di zaman tersebut, apalagi di Polandia udah diinvasi gitu ya sama Jerman. Orang-orang Yahudi di situ ya diperlakukan dengan sangat-sangat luar biasa buruk banget, dibunuh itu gampang banget. Jadi ya di sini tampung aja nih sama perusahaan gua, sama pabrik gua, lu kerja di tempat gua, jadi bayaran gua murah gitu. Awalnya emang pikirannya bejat, tapi seiring perkembangan film ini sampai di akhir, lu dapet pendalaman karakternya si Oskar Schindler dengan luar biasa keren banget. Di akhir, lu bisa dapet momen kesedihan yang luar biasa, bisa nangis, bombay, mampus gitu. Ya, karena apa? Karena
ketika dia punya seorang akuntan yang memang orang Yahudi, awal-awalnya seorang akuntan ini yang diperankan sama Ben Kingsley ya. Dia memanfaatkan nih si Oscar buat nampung orang Yahudi gitu. Malah diselamatin orang-orang yang harus dibunuh, masuk dalam kamp konsentrasi Nazi, dimasukin ke pabriknya dia gitu sama si akuntannya ya. Tapi lama-lama ya dari Oscar yang awalnya marah-marah kesel, lu nggak bisa lah seenaknya masuk-masukin orang gitu. Tapi lama-lama dia jadi luluh sendiri hatinya. Kita lihat perubahan karakternya dia sampai di akhir pun ya, ketika dia bikin list. Kenapa namanya Schindler's List? Karena ini list nama-nama orang Yahudi yang diselamatin sama dia sebenarnya, dibawa pindah ke tempat lain ya, dari harusnya mereka mau dibunuhin tapi dibawa sama dia, direkrut ya jadi pekerja-pekerja dia, terus dibawa ke tempat lain, diselamatin lah sama si Oscar ini. Nah dari list ini yang awalnya dia sampai nawar-nawar sama orang yang di sini sebagai antagonis utamanya ya, si Amon Goth nih, Nazi, diperankan sama Ralph Fiennes nih. Kalau kalian nggak tahu, Ralph Fiennes pemerannya Voldemort ya. Di sini juga ngeri banget, gak kalah ngeri bos jadi Nazi. Buset, asal bunuh-bunuh orang, buset, brutalnya dapet, sadisnya dapet. Nah di sini nawar-nawar lah sama si Oscar, karena sama-sama orang Jerman gitu ya. Nawar-nawar, ayolah boleh lah kita ambil lah orang-orang Yahudi ini gitu ya, dibayar lah gitu ya. Sampai di akhir ketika dia udah berhasil ngumpulin banyak banget, dia berhasil, tapi dia tetap nangis. Dia nangis karena aduh, ini gue masih punya mobil. Kenapa gue jual mobil lah? Padahal mobil ini bisa dapetin 10 orang Yahudi. Kenapa gue nggak jual cincin gue? Ini bisa dapetin at least 1 orang. Sumpah, ketika dia ngomong itu di ending itu gue, buset, gue lumayan hampir nangis. Gue udah menggenang lah mata gue. Apalagi dengan musiknya John Williams lagi. Gila, John Williams musiknya dengan biola. Lu kalau misalnya lihat ketika John Williams dengerin musiknya dia sendiri tuh ya, dimainkan biola, dia nangis loh. John Williams tuh kayak sampai gitu, padahal itu dia yang buat sendiri. Itu saking luar biasa musiknya gitu ya. Apalagi ya digabungkan dengan penggambaran ya, ini meskipun hitam putih ya, di akhir ketika si Oscar Schindler dia sampai bungkuk, dia udah kayak gini, dia nangis, dia nyesal gitu, kenapa mobil gua nggak jual 10 orang gua bisa dapetin, bisa gua selamatin. Aduh gila, itu kayak miris banget. Lu nonton film ini, lu bisa larut dalam sebuah emosi yang luar biasa mendalam. Dan banyak banget momen-momen di sini yang bisa bikin hati lu hancur gitu. Termasuk salah satunya momen ini nih. Lu kan kalau misalnya ngomongin Schindler's List, paling ikonik itu adalah adegan si anak wanita kecil ini yang memang satu-satunya wanita yang dikasih kostum berwarna nih sama si Spielberg gitu. Yang lain secara warna dibikin hitam putih kan, tapi dia sendiri yang dibikin merah. Karena dia pengen dijadiin jadi dia dikasih lihat dari awal jalan-jalan ketika Polandia diinvasi sama Jerman, kerusuhan terjadi, tapi dia jalan-jalan kayak orang tuanya di mana dia nggak tahu. Tapi di akhir lu bisa lihat wanita ini udah di gerobak yang di ini, mukanya udah hancur itu. Aduh serem banget, dapat seremnya, dapat sedihnya. Wah keren, itu benar-benar heartbreaking sekali ya. Luar biasa menurutku, genius penerapan warna merah di sini satu-satunya. Keren banget Steven Spielberg. Tapi ini bukan yang terbaik, menurut gue masih ada yang lebih terbaik. Tapi kita masuk di honorable mentions dulu guys. Yang pertama udah pasti Saving Private Ryan. Ya ini bahkan mau masuk peringkat 5 gue, yang menceritakan ya John H. Miller nih, si Tom Hanks nih ya, yang sebagai kepala tim, kapten tim harus menyelamatkan seseorang bernama James Francis Ryan, yang dimana saudara-saudara udah mati ya dalam peperangan. Jadi yang dimana kepala militer di saat itu nggak mau kayak mamanya bener-bener larut dalam kesedihan yang luar biasa karena anaknya mati semua. Jadi anaknya tinggal 1, dan itu menjadi prioritas utama nih, diselamatkan sama timnya si John H. Miller nih, si Tom Hanks. Itu keren banget, luar biasa. Film perang, lagi-lagi Steven Spielberg juga bisa bikin film perang. Yang kedua gue masukin The Fabelmans ya. Ini film biopiknya Steven Spielberg sendiri sebenarnya, cuman nama karakter diganti. Harusnya itu karakter utama yang kita lihat itu sebenarnya si Spielberg sendiri ya, cuman dirubah lah, dibikin jadi semacam fiksi, tapi aslinya itu sebenarnya dari biopiknya si Spielberg sendiri. Ini kalau nggak salah film terakhirnya si Steven Spielberg deh. Dan yang selanjutnya gue masukin Catch Me If You Can ya, kombinasi antara DiCaprio sama Tom Hanks yang kejar-kejaran, keren banget, gue suka banget. Ini fun to watch banget. Dan yang terakhir The Terminals, film yang menurut gue paling underrated dari semua film Steven Spielberg. Gue gak ngerti kenapa orang kayak gak pernah bacaan ini. Padahal ini film keren banget men. Tom Hanks yang tersesat dalam satu negara gitu ya, yang awalnya dia masuk ke bandara, tapi pas dia lihat di berita, lah anjing, negara gua udah diserang habis-habisan nih. Sekarang gua udah nggak punya warga kenegaraan nih. Ya jadi dia tersesat dalam satu bandara di tengah-tengah masyarakat yang banyak gitu ya, tapi dia kayak lonely banget. Ya di track back gini kamera, lu bisa lihat di awal dengan bandara yang dibuat itu praktikal loh. Semua satu set bandara tuh bener-bener dibuat sama Steven Spielberg, itu gila banget ya. Nah itu untuk honorable mentions-nya, kalian bisa tonton kalau kalian suka film-film itu. Nah kita lanjut lagi lah ya ke film terbaiknya Steven Spielberg menurut ngelantur. Gua taruh the one and only Jurassic Park.
Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, jangan lupa nih, beli official merchandise dari Ngelantur. Ini gua gambar pakai tangan gua sendiri nih, Spider Fisher, sketsa dari gua, otak dari gua, ide dari gua, orisinil semuanya. Ada filosofi tersendiri mengenai nelayan ikan yang pakai kostum Spider-Man. Kenapa? Kalian coba interpretasi sendiri. Bisa dicek, linknya gua taruh di bawah. Dan jangan lupa juga ya, grup WhatsApp, linknya gua juga taruh di bawah kalau misalnya pengen join sama 900 Ngelantur Corps yang lain, kita ngobrolin seputar perfilman dan TV series. Oke, kita lanjut di peringkat 1 tadi Jurassic Park ya. Gampang aja sih sebenarnya ya. Meskipun debatable, maksudnya kalian juga bebas sih mau taruh di mana, karena buat gua kayak Schindler's List sama Jurassic Park ini kayak agak sulit ya. Apalagi sama Jaws juga ya. Itu 3 film yang menurut gua kayak lu terserah sih mau taruh di peringkat mana. Cuman kalau gua sih pilihnya Jurassic Park. Kenapa? Karena lu berhasil menghidupkan sesuatu yang udah nggak ada selama 65 juta tahun yang lalu, men. Gimana caranya bisa bikin manusia believe gitu? Lu bayangin lu di tahun 1993, ya kan? 1993 di mana nggak ada visual effect gimana-gimana, nggak ada CGI yang gimana-gimana gitu ya. Terus lu dipaksa untuk percaya nih, wih, ada film dinosaurus. Terus ini kok bisa masuk banget nih ke dalam perspektif gua di kehidupan nyata gitu. Itu gimana caranya? Kalau bukan Steven Spielberg yang buat gitu ya. Ini gilanya itu penggabungan antara visual effect yang memang revolusioner juga. Lu bisa lihat ya, gua berkali-kali bilang di adegan pertama, lu bisa melihat Brachiosaurus yang ngambil daun di atas pohon. Itu amazing, dengan musiknya juga John Williams lagi dan lagi. Jadi kesimpulannya 5 film yang gue masukin ini semuanya komposernya John Williams. Memang ini combo mautnya Steven Spielberg sama John Williams tidak bisa terpisahkan sih menurut gue ya. Coba ya itu musik sama visual effect digabungkan itu jadi sihir. Lu kayak disihir. Percayalah gitu loh ya. Seakan-akan ada orang yang ngomong gitu dari bioskop gitu. Tapi memang gue jadi percaya. Gue kan nonton Jurassic Park itu bukan gue gue udah gede. Gue dari kecil. Kan gue suka dinosaurus. Kenapa gue suka dinosaurus? Karena gue nonton Jurassic Park. Ya kan? Sesimpel itu, dan gue bisa percaya ngeliat dinosaurus yang kayak begitu dengan trompet, men. Kenapa trompet? Karena itu menunjukkan keagungan, majestic. Dinosaurus besar, tinggi besar, musiknya juga tinggi besar, crescendo. Tereret dengan trompet. Dari awalnya kan Journey to the Island ketika helikopter masuk ke pulau, kalian bisa lihat scene-nya tuh ya. Tetet, tetet, tereret, tetet. Gue ulang berkali-kali ketika gue lagi di Universal Studio di Jepang ya. Waduh, lagi naik wahana roller coaster Jurassic Park. Gue lagi jalan, lagunya itu mulu, sumpah diputar dulu. Tetet, tetet. Wah, itu si John Williams dibayar berapa ya? Di Universal Studio diputar mulu lagunya 24 jam nonstop, enggak lah. Ya cuman diputar-putar terus ya selama wahana gitu ya. Tapi ya secara cerita juga keren. Jadi meskipun eksekusinya mantap gitu kan, musiknya bagus, visual effect bagus, tapi memang cerita dasarnya juga logiknya dapet, scientific thinkingnya dapet. Kita dikasih eksposisi lewat in medias res ya. Dimana kita lewat masuk wahana gitu ya. Si Dr. Alan Grant ya kan duduk gini. Wahana dikasih lihat animasi itu. Jadi lu bayangin ada animasi 2 dimensi dalam film live action. Itu keren banget kan, dinosaurus yang DNA. Gimana cara dinosaurus bisa dihidupkan kembali? Lewat nyamuk yang udah mengambil darah dari dinosaurus, tapi nyamuknya itu terjebak dalam getah pohon, membeku selama jutaan tahun, dan akhirnya dibuka lagi, diekstrak DNA-nya, kita cloning. Itu scientific thinking, man. Keren. Jadi kita nggak ada alasan untuk nggak percaya sama film Jurassic Park. Suspense juga gila. Sci-fi dapat, logika dapat, musik keren, tapi suspense ngerinya juga dapat. Gitu ya. Ini adegan yang paling ikonik di film Jurassic Park ya ini nih. Ketika si T-Rex ini, lu bayangin keluar, itu close up dari anak kecil, ya kan? Terus close up lagi ke macro shot ke gelas yang getar-getar. Kan lu pasti sering lihat kan film-film zaman sekarang yang kalau misalnya ada something yang bigger, pasti kita dikasih macro shot dulu, ada getaran kan. Nah itu apa? Itu Jurassic Park, itu yang salah satu yang memulainya itu dengan gelas yang air yang terus habis itu tiba-tiba dikasih lihat langsung T-Rex yang wah, gila itu ngeri banget, apalagi sampai di obrak-abrik tuh mobilnya, terus ada satu orang yang sembunyi di toilet. Habis itu dimakan sama sama T-Rex-nya. Itu man, semua hal gila yang lu pengenin ada di film Jurassic Park. Makanya ini di peringkat 1 film terbaiknya Steven Spielberg. Nah, kalau kalian pengen punya list yang lain, banyak lah ya Steven Spielberg yang lain kan, ada Ready Player One, mungkin kalian yang suka main game, suka ya Ready Player One, dan masih banyak lagi lah film-film Steven Spielberg yang nggak kalah kece. Kalian bisa cek, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa, kalau kalian pengen follow kita di Instagram, follow biar kalian tahu berita-berita kita terupdate selanjutnya. Dan jangan lupa ya, membership community kita ada kalau misalkan pengen join buat dapetin benefit-benefit yang mantap-mantap lainnya. Oke, selanjutnya kita discuss aja lah di kolom komentar, kita debatin mana yang lebih terbaik. Dan kalau kalian pengen ada sutradara yang pengen gue bahas, di nyari gue gitu ya, film terbaik sutradara ini,
tulis di kolom komentar. Ya bang, gue pengen Tarantino bang. Bang, gue pengen Martin Scorsese bang. Ntar gue buatin versi nyari top 5-nya. Oke, gitu aja. Kita jumpa di segmen nyari ngelantur berikutnya. Bye-bye semuanya. Itu tahun berapa ya? Ya oke.